Molaritas ini nanti di dalamnya ada molaritas campuran juga dan ada pengenceran. Soal nomor 1, untuk membuat 500 ml larutan KOH 0,2 molar diperlukan kristal KOH murni sebanyak berapa ya? Jika MR KOH-nya 56, berarti kita tulis diketahui boleh ya. Volumenya adalah 500 ml. Lalu molaritasnya udah tahu 0,2 molar dan di sini MR-nya udah tahu ya 56. Maka yang ditanya adalah gram terlarut atau massa terlarut. Nah, untuk menjawabnya kita mau menggunakan rumus molar yang ini. Jadi massa terlarut dibagi dengan MR terlarutnya yaitu KOH dikali 1000 per volume dalam mililiter. Ingat, rumus molaritas enggak cuma ini, tapi ada juga yang lain. Nanti di soal yang lain kita menggunakan rumus lainnya ya. Untuk soal ini kita menggunakan rumus ini. Oke, ini. Nah, sekarang kita masukkan ya. Ini kita masukkan angkanya 0,2 molar, masukkan di molaritas. Lalu massa terlarut yang ditanya dibagi dengan MR terlarutnya KOH sebesar 56 dikali 1000 dibagi dengan volumenya tadi 500 ml. Nah, ini tinggal kita selesaikan aja. 1000 bagi 500 itu 2 ya. Nanti kamu bisa membagi 2 yang di sini tadi ya, 1000 bagi 500 kan 2. 2 ini dibagi 0,2 boleh. Nah, perhitungannya terserah kamu sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi udah tinggal 0,1 kali 56 aja massa terlarutnya. Nah, nanti 0,1 dikali 56 sama dengan 5,6 gram. Nah, nanti untuk penyelesaiannya tergantung kamu cara perhitungannya. Nanti bisa dicek ya hasilnya. Jadi jawabannya yang E untuk nomor 1. Larutan NaOH MR40 1 molar terbuat dari 40 gram NaOH dengan, nah kita lihat di sini MR-nya udah tahu, 1 molar ini adalah molaritasnya. Nah, ini adalah massa terlarut yang 40 gram. Maka kalau 1 molar beda ya dengan 1 molal. Bedanya adalah kalau 1 molar itu mol per larut dalam 1 liter larutan. Dalam tiap liter larutan, kalau 1 molal itu dalam 1 kilo atau per kilogram larutannya. Nah, misalkan kita mau rumusnya adalah molaritas sama dengan massa terlarut dibagi dengan MR terlarutnya, lalu kita bagi dengan volume. Nah, volume ini adalah volume larutan ya. Ingat, volume larutan bukan pelarut. Jadi larutan udah campuran antara terlarut dan pelarut. Nah, ini adalah molaritas. Jadi molaritasnya di sini adalah 1 molar, kita tulis. Massa terlarutnya yang ini 40 gram NaOH, MR-nya juga 40, sama kebetulan, per volume larutan ya dalam liter. Nah, sekarang ini kan kita coret aja. Jadi 1, 40 bagi 40 1. Jadi volumenya sama dengan 1 dibagi 1. Jadinya adalah 1 liter satuannya. Nah, 1 liter ini adalah volume larutan ya. Jadi larutan udah gabungan ya tadi. Nah, dari pilihannya kita lihat 40 gram. Jadi 1 liter itu 1 liter larutan terdiri dari 40 gram NaOH dengan air pastinya hingga volume larutan menjadi 1 liter. Nah, ini lebih cocok ya, 40 gram NaOH dengan air hingga volume larutan 1 liter. Kalau ini massa larutan air hingga massa, ini bukan, dia hubungannya ke volume satuannya ke liter, seperti itu. Kemolaran asam nitrat pekat 63% dengan massa jenis 1,3 kg per liter adalah berapa? Jika diketahui MrHNO3 63 atau asam nitrat ya. Jadi diketahui persennya sebesar asam nitrat itu persennya adalah 63%.
Lalu massa jenis itu simbolnya adalah Rho 1,3 kg per liter. MR dari HNO3 sama dengan 63. Ditanya adalah molaritasnya. Oke, untuk menjawab molaritas kita menggunakan rumus yang berbeda dari nomor 1. Di sini kita menggunakan molaritas sama dengan, loh kok ini M lagi ya. Oke, sama dengan massa jenis dikali 10 dikali kadar atau persentase, boleh kita tulis kadar atau persennya berapa, dibagi dengan MR-nya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Tadi massa jenisnya 1,3, persennya 63, jadi 63 angkanya aja yang kita masukkan ya. Jadi molaritas sama dengan massa jenis 1,3 kali 10 faktornya, kadarnya tadi sebesar 63. Nah, kita tulisnya 63-nya aja, persennya itu menandakan kadar. Dibagi sama MR. Asam nitrat sama dengan 63 juga. Sehingga ini bisa dicoret 63 bagi 63. Setelah itu 1,3 kali 10 hasilnya adalah 13 mol per liter atau 13 mol liter pangkat min 1 atau molar juga boleh. Jadi jawabannya yang 13 itu yang D. Untuk mengubah 100 ml larutan H2SO4 0,5 molar menjadi 0,2 molar diperlukan air sebanyak berapa? Jadi ini adalah volume 1 diketahuinya. Volume 1 itu 100 ml, sedangkan ini adalah molaritas satunya 0,5 molar. Nah, jika kalau molaritas 2-nya mau dirubah jadi 0,2 molar, maka diperlukan air sebanyak berapa? Ditanya volume air yang ditambahkan. Kenapa yang ditambahkan? Karena awalnya adalah 100 ml ya, udah punya 100 ml, tapi konsentrasinya berbeda. Maka untuk menjawabnya kita mau jawab dengan cara ya rumus pengenceran. Volume 1 dikali molaritas 1 sama dengan volume 2 dikali molaritas 2. Nah, volume 1 itu 100 ml. Kenapa? Karena rumusnya ini, karena molnya sama. Volume kali molaritas itu kan mol. Mol pada saat diencerkan harusnya jumlah molnya sama. Dikali 0,5 molar sama dengan volume 2 ini kita cari dulu dikali molaritas 2 sebanyak 0,2 molar. Nah, ini kan bisa dicoret molarnya sehingga dapat nih volume 2 ya. Volume 2 itu boleh kita tulisnya di sini 100 dikali 0,5 50 ml sisanya ya, dibagi 0,2. Jadi hasilnya adalah 250 ml. Jadi volume 2 ya harusnya 250 ml. Karena volume satunya sudah ada air sebanyak 100 ml, maka volume air yang ditambahkan sama dengan 250 dikurang ya, volume 2 dikurang volume 1 dikurang 100. Jadi volume air yang ditambahkan sebesar 100 ml air. Nah, maka jawabannya 100 ml adalah 150 nih, 250 dikurang 100. Kok 100 ya? Ini 150 ml. Jadi 150 ml itu yang B. Sebanyak 100 ml larutan KOH 0,1 molar dicampur dengan 400 ml larutan KOH 0,2 molar. Kemolaran larutan yang didapat adalah berapa? Jadi ini adalah V1. Jadi larutannya adalah KOH ya, cuma molaritasnya berbeda. Ini volumenya 100 ml. Ini kita anggap molaritas 1 sama dengan 0,1 molar dicampur dengan volume 2-nya 400 ml. Ini kita buat 400 ml volume 2. KOH-nya molaritasnya adalah 0,2 molar ya, yang keduanya 0,2 molar. Maka yang ditanya adalah
molaritas campuran. Kok ini V ya nulisnya? Kayak akan nulis V. Jadi di sini yang ditanya adalah molaritas campuran, MC kita sebutnya. Ini yang ditanya. Nah, untuk menjawabnya kita mau menggunakan rumus. Jadi jawab molaritas campuran bisa didapat dari volume 1 tinggal dikali dengan molaritas 1 ditambah dengan volume 2 dikali molaritas 2 tinggal dibagi aja dengan V1 tambah V2. Ini kita masukkan angkanya, volume satunya 100 ml, molaritas 1 0,1 ditambah volume 2 nya 400 ml dikali dengan molaritas 2 nya adalah 0,2 molar. 0,2 aja ya. Kita bagi dengan volume 1 tambah volume 2, 100 tambah 400. Oke, kita turunin dikit. 100 kali 0,1 10, 400 kali 0,2 itu ini ditambah ya. 400 kali 0,2 itu jadi 80, tinggal dibagi dengan 100 tambah 400 itu 500. Ini 90, kalau ditambah yang atas di bawah jadi 500. 9 bagi 50 hasilnya adalah 0,18 molar. Nah, 0,18 ya. Jadi jawabannya 0,18 adalah yang C.